Yang kedua, silvopastur. Nah ini, cantik ya Pak ya? Buat tempat wisata juga bagus ini. Jadi Bapak dan Ibu menanam rumput di antara tanaman kehutanan. Nah ini pakan ternaknya boleh diangon di situ, boleh juga tadi diarit, dibawa untuk pakan ternak ya. Nah ini yang sekarang sudah banyak dibudidayakan Pak. Misalnya ini rumput apa biasanya? Gajah ya Pak ya? Rumput gajah yang biasa di sama tanaman jati. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh udah lumrah gitu Pak. Karena hampir semua petani itu punya sapi, kambing, sehingga pasti sistemnya adalah silvopastur. Ini tanaman jati, Jawa Tengah banyak jati, dan kemudian tanaman peternakan gitu ya. Kemudian nih Pak, agri silvopastura. Selain menanam tanaman rumput, juga dia menanam tanaman pertanian dan juga tanaman kehutanan. Jadi ada gabungan gitu ya, 3. Jadi dia menghasilkan 3 nantinya. Dia menghasilkan tanaman pertanian, tanaman kehutanan, dan juga tanaman untuk hewan ya. Nah ini silvoparma, Bapak dan Ibu, ini adalah tanaman obat-obatan ya, farmaka. Kan banyak ya jenis-jenis apa ya, jahe misalnya ya, atau kumis kucing, dan itu banyak yang ditanam di daerah yang dingin ya, daerah dingin. Saya lihat di Tapos itu daerah mana? Ciawi ya, atau itu ada Bapak dan Ibu khusus itu menanam tanaman obat-obatan. Jadi dia seluruh masyarakat di situ menanam tanaman obat-obatan di sela tanaman kehutanan. Untuk apa? Untuk suplai ke jamu waktu itu Nyonya Menir. Masih terkenal ya, Menir. Jadi dia supply. Betul-betul itu dia masyarakat tersebut konsen untuk mengirimkan itu berjenis-jenis tanaman obat itu. Ya, ada jahe, semuanya yang digunakan untuk obat-obatan ya, atau untuk herbal ya. Kalau jamu kan Nyonya Menir kan jamu. Nah ini apa ya? Ya madu ini. Memang ini kalau lanceng itu cukup mahal ya, satu stupnya Pak ya, memang ya. Tapi memang satu botol kecil itu harganya 150.000. Ya, memang mahal gitu ya. Sebetulnya itu kan paling mudah dibudayakan. Ya, paling mudah dibudayakan. Yang kedua, Bapak Ibu dapat menjadikan itu untuk wisata. Karena apa? Tidak berbahaya untuk anak-anak kecil ya. Anak orang dewasa yang melihat itu, karena kan dia tidak menyengat gitu ya, dari kecil-kecil, hanya saja mungkin takutnya masuk hidung, masuk telinga. Kadang-kadang kita diberikan apa namanya kayak sarang gitu ya, anceng ya, namanya apa? Tewel ya, betul, tewel. Lanceng, tewel. Kalau nama lakinya namanya trigona, Pak. Ya, trigona. Nah, atau ini madu yang memang dibudayakan di sini. Odeng. Ya, masalahnya berbahaya ya Pak ya. Bapak bilangin loh, dilengkap. Katanya madu odeng galak kayak mertua. Baik ya. Jadi ini apikultur ya. Nah, Bapak Ibu lihat, ini adalah mangrove Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada ya kolam ikan tambak gitu ya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang silvofishery ini karena gitu ya, karena tambak itu semakin lebar, akhirnya mangrove-nya menjadi banyak yang dicabut atau banyak yang di apa namanya ditebang gitu ya untuk memperluas tambaknya. Itu yang banyak terjadi ya. Padahal dengan adanya mangrove Bapak Ibu akan memperbanyak, karena dengan serasahnya apa namanya daun jatuh, kemudian ada penguraian oleh bakteri, dia menjadi makanan yang sangat baik buat ya bandeng, udang gitu ya. Tapi orang tidak tahu itu, banyak yang tidak tahu bahwa dengan mangrove yang subur maka pasti itu biota di lautnya juga yang Bapak dan Ibu pelihara akan jadi subur. Itu tidak tahu, malah memperbanyak memperluas lahan tambaknya gitu ya, nggak banyak tebang. Nah ini contoh silvofishery ya. Nah ini Bapak Ibu tuh ya. Kadang kan kita nanamnya begini ya. Nih tanaman ini kadang-kadang begini nanamnya. Coba nanti perhatikan ya. Tanamnya begini ya, tanaman kehutanan misalnya. Ya, dengan tanaman pertanian, kehutanan. Saya lihat kan saya menginap di situ. Depannya itu
pinusnya itu rata banget gitu Pak ya. Seperti betul-betul ditanam dengan jarak tanam yang rapi banget gitu ya. Saya tidak tahu dulunya bagaimana itu. Apakah pada saat pinusnya masih pendek, itu kan bisa di sela-selanya tanaman pertanian. Ini kalau perhutani dulu begitu ya. Pinusnya masih pendek ya. Kalau sayuran sama pinus itu jelek. Jadi apa Pak yang bagus? Ya, betul. Kering ya. Jadi cocoknya sama apa Pak? Cocoknya ya sama jenis pohon tinggi aja. Kalau itu coklat kakao ya, coklat ya. Kopi betul. Saya pernah lihat juga kopi. Saya di tanaman. Jadi ini selang-selangnya mungkin itu dulu seperti itu Kak Pak. Zaman dulunya siapa yang tahu? Di sela-sela tanaman pinus itu adakah penanaman tanaman lain atau seperti itu saja? Ada. Oh. Ya betul ya. Tapi di awal-awal masih pendek ada Pak ya? Ya betul, ada pasti. Karena untuk memanfaatkan lahan tadi Bapak Ibu, ya sayang. Kemudian yang kedua nih, pola jalur berselang. Nih ada pola jalur lorong Bapak dan Ibu. Ini tanamannya dua, kemudian lorong gitu ya. Dua lagi, kemudian lorong lagi. Ada juga seperti ini, ya. Dalam bentuk jalur lorong. Fungsi utama pohon adalah sebagai pelindung bagi tanaman pertanian yang ada. Kadang-kadang ada tanaman pertanian yang butuh cahaya matahari banyak, ada yang sedikit, kan itu. Nah, boleh polanya seperti ini, ya. Namanya pola jalur lorong. Kalau tadi namanya pola jalur berselang. Apalagi nih, tuh, ada yang seperti ini. Ada, betul ya. Nah, lihat ini. Jadi dilindungi yang ada di dalam ini tanaman pertanian, kemudian dilindungi sebagai batas, Bapak dan Ibu. Ya, sebagai batas, ya. Saya pernah melihat ini adalah tanaman cabai Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada sengon, ada dan lain-lain. Tetapi dia mengelilingi ini sebagai pembatas, terutama pada lahan-lahan yang mungkin di sampingnya ada tetangga yang lain, di sampingnya ada yang biasanya, itu pokoknya yang batasnya tanaman jenjing punya saya gitu ya, biasanya sebagai pembatas. Ada lagi yang seperti ini, acak, ya, gimana nanamnya gitu. Ini ada jenjing, kemudian di sininya ada nangka, sela-selanya ada lagi singkong dan macam-macam, ya. Ini polanya namanya acak ya. Boleh-boleh saja, ternyata itu masuk di dalam pengetahuan juga. Kirain saya cuma ngasal, ada ternyata ya. Buku-buku ternyata ada gitu. Ternyata petani itu menanam itu sebetulnya dia naluri kan, menanam. Ternyata kemudian diangkat menjadi sebuah pengetahuan Bapak dan Ibu. Jadi jangan berkecil hati gitu ya Bapak Ibu, ternyata sumber pengetahuan tuh ada di Bapak Ibu semua. Kemudian sama orang-orang kota yang anggaplah di perguruan tinggi, ditariklah itu menjadi sebuah pengetahuan yang disebarkan ke seluruh. Jadi jangan khawatir apapun yang Bapak Ibu tanam ternyata ada gitu ya. Ada ternyata pengetahuannya seperti itu. Nah, ini ya ada namanya pola mozaik. Jadi seluruh pola yang Bapak Ibu tanam itu ternyata memang dijadikan sebagai pengetahuan bahwa pola tanam yang dilakukan oleh para petani itu bermacam-macam begitu ya. Ini kemudian dinamailah. Pasti kalau Bapak Ibu nanam mah ya udah itu aja namanya, polanya. Ya udah pokoknya nanam, ya enggak? Nah, kemudian sama perguruan tinggi itu dikasih nama-nama lain, namanya mozaik, namanya lorong, namanya acak gitu ya. Ini katanya mozaik. Ini ada luasannya 0,6 hektar gitu ya. Kemudian ini 0,4-nya 40% dari luas itu tanaman pertanian, kemudian selak lagi tanaman hutanan gitu, kumpul tanaman hutanan, tanaman buah dan lain-lain ya. Nah, ini namanya mozaik. Oleh menempatkan kelompok tanaman semusim dan kayu-kayuan pada luasan tertentu, diatur ya, 60% tanaman hutanan, 40% tanaman pertanian. Terus begini ya. Jadi boleh-boleh saja, silakan Bapak dan Ibu menanam sesuai dengan. Nah ini. Jadi ini tersebar gitu ya. Ini kan sesuai dengan menurut pola yang tadi ya. Ini tinggi, kemudian ada tanam pertanian, ada tinggi lagi. Ini kan sebetulnya Bapak dan Ibu penanam kadang-kadang, ini kurang matahari sebelah sini, tanamnya sebelah sini saja, atau ini jadi batas. Ya. Tapi ternyata ada manfaatnya begitu Bapak Ibu. Ada manfaatnya. Ya. Nah contohnya ini,
ya. Nah, tidak merata di mana komponen kehutanan pertanian tersusun dalam strata yang tidak beraturan, acak-acak aja. Ini mau nanam di bawah kah, di atas kah, terus. Ya. Tapi inilah yang bagus Bapak dan Ibu. Inilah agroforestry kompleks yang bagus. Ya, dia akan bertahan dari sisi lingkungan, ekologis, ekonomisnya sudah pasti, ya, bermacam-macam. Ya, apalagi sosial. Ya. Kira-kira seperti itu.